Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent ketiga sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang Sumber Sukacita, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, merobohkan ego yang melukai kepentingan bersama, membawa sukacita yang kekal dan abadi. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang dengan membuka hati dan diri kita, melapangkan jalan bagi Sang Raja Maha Mulia. Ya Kristus Juru Selamatku, ku buka hati bagimu. Ya Tuhan, masuk dan beri pengasihan-Mu tak henti, dan Roh Kudus jadikanlah penunjuk jalan yang bakal Namamu penerus. Terpujilah terus. Umat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memulai kebaktian Minggu Advent yang ketiga ini
dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga. Dalam tradisi gereja, Minggu Advent ketiga adalah Minggu Gaudate atau Minggu Sukacita. Kita memaknai bahwa dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita dan harapan. Dia yang kita nantikan kedatangannya memberikan damai dan kelegaan. Dalam keagungan dan kemuliaannya, Dia memberikan rahmat dan kurnia. Karena itu, sebagai insan ciptaan Allah, kita diajak untuk merendahkan hati, memendam hasrat dan keinginan untuk mementingkan dan memuaskan diri. Sebab hanya Tuhanlah yang patut dipermuliakan, dan kita direngkuh dalam naungan kemuliaannya. Sudahkah kita menyatakan kemuliaannya melalui kata dan perbuatan kita sehari-hari? Marilah kita merenungkannya dalam kerendahan. Ya Allah yang agung dan mulia, Engkaulah sumber kehidupan seluruh makhluk di bumi. Juga kami manusia yang Engkau jadikan, rahmat dan anugerah-Mu sungguh memberi kehidupan. Sebagai insan yang rapuh dan lemah, kami memohon penyertaan dan kuasa-Mu. Sebab kadangkala kami terjatuh dalam dosa dan kesalahan, memuaskan keinginan, menonjolkan eksistensi diri, dan memikirkan kepentingan diri sendiri. Itu semua kami lakukan tanpa sadar bahwa semua yang ada dalam hidup kami berasal dari-Mu. Ya Allah, sentuhlah hati kami dengan kasih-Mu yang besar, agar kami mampu melihat kemuliaan-Mu. Perkenankanlah kami untuk ada dan tinggal di dalam kemuliaan-Mu, sehingga karya dan perbuatan kami mencerminkan keagungan-Mu. Melalui Tuhan Yesus kami memohon. Kasihani kami ya Tuhan. Kini dengarkanlah berita anugerah dari Allah dari Mazmur 116 ayat 5 sampai 7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yerusalem, Mari
Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur kepadamu. Ketika kami memasuki Minggu Advent yang ketiga pada saat ini, sekalipun kami masih melaksanakan kebaktian secara online, tapi kami percaya Engkau hadir di hati dan di rumah kami masing-masing. Karena itu kami ingin menyerahkan setiap perangkat yang kami pergunakan dan juga akses internet yang kami perlukan. Dan Tuhan memampukan setiap kami agar kami dapat duduk diam. Ketika di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat memahami, untuk dapat mengerti. Ketika kami membaca, ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memakai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Pakailah ia di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Biarlah melalui hamba-Mu ini kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan kepada kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negev. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata kan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih kan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar,
Dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 28. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 dan dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha,
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa hidup kita adalah rentetan dari yang namanya penantian? Artinya ketika penantian yang satu sudah terpenuhi di dalam kehidupan kita, maka akan muncul penantian-penantian lain yang ada di depan kita, dan tentu saja penantian ini adalah sesuatu yang diharapkan. Contohnya saja saudara-saudara, orang belajar di sekolah pasti akan menantikan kelulusan. Setelah lulus maka menantikan bisa kuliah di sebuah perguruan tinggi yang favorit. Lalu setelah masuk kuliah menantikan wisuda. Dan setelah wisuda maka menantikan bekerja. Dan setelah bekerja maka menantikan hidup menikah. Sesudah menikah menantikan punya anak, dan begitu seterusnya, saudara-saudara. Nah, demikian juga dengan penantian pada masa Advent ini. Saudara-saudara, Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang artinya kedatangan. Apa artinya Advent bagi kita yang setiap tahun kita masuki? Artinya ada seseorang yang sedang kita nantikan kedatangannya.
Hari ini saudara-saudara kita memasuki minggu Advent yang ketiga, atau yang dikenal dengan Minggu Sukacita, Minggu Gaudete. Oleh karena itu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini mencerminkan kegembiraan umat yang dilandasi dengan keyakinan akan kedatangan Sang Terang. Advent itu bukan hanya mengenang sejarah kedatangan Tuhan Yesus sebagai Sang Terang. Advent itu bukan hanya sebuah peristiwa ketika 4 minggu kita lalui, maka kita akan merayakan Natal. Dan panitia biasanya sudah mulai sibuk mempersiapkan segala sesuatu ketika sudah memasuki minggu Advent. Tetapi saudara-saudara, Advent adalah bagaimana waktu yang kita gunakan pada saat ini. Itu kita gunakan untuk menatap hidup dengan lebih baik lagi. Kalau hidup kita sudah baik, bukan berarti ya sudah selesai tugas kita, selesai tanggung jawab kita. Tetapi kalau hidup kita sudah baik, saudara-saudara, maka kita akan lebih berusaha lagi agar kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Dengan menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Semua itu karena kita sendiri telah disinari oleh Sang Terang itu. Serentak dengan itu, maka kita semua, saudara dan saya diutus untuk membawa kabar baik. Membawa kesaksian tentang Sang Terang itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa dan apa pentingnya Sang Terang harus kita wartakan? Jawabannya karena itu adalah kabar baik, karena itu adalah kabar penyelamatan. Ini sama seperti dulu ketika Allah mengutus Nabi Yesaya kepada bangsanya untuk membawa kabar baik, membawa kabar pembebasan yang akan memberikan sukacita ketika umat hidup di tanah pembuangan, memberitakan bahwa waktunya akan tiba. Allah akan mendatangkan keselamatan itu. Kini Yohanes Pembaptis diutus memberitakan Sang Terang yang akan datang ke dalam dunia. Nah, saudara-saudara, salah satu sifat Allah yang menonjol adalah Allah yang begitu mengasihi manusia, Allah yang begitu mengasihi dunia ini. Kasihnya otentik. Kasih itu terarah kepada manusia. Kalau ada Allah yang mengasihi, kini ada ekspresi cinta kasih Allah yang dinyatakan sebagai terang dunia. Allah yang sedang menjangkau dunia dengan kedua lengannya, yaitu Sang Terang yang menuntun dan firman yang menjadi daging melalui rohnya. Apa yang difirmankan dahulu dan pernah dijanjikan melalui para nabi, kini disingkapkan dengan jelas. Allah itu bukan Allah yang jauh dan membiarkan manusia bergumul dengan dosa dan kegelapannya. Bukan pula firman yang menggema dari sorga, tetapi firman itu telah menjadi manusia. Firman itu mau melepaskan belenggu-belenggu dosa. Firman itu mau merelasikan diri dengan kita sebagai manusia yang berdosa. Saudara-saudara, Allah tidak menawarkan kabar baik dari singgasananya di sorga. Allah tidak mengundang orang untuk menggapainya. Jelas tangan manusia tidak akan mampu menggapai singgasana Allah yang di sorga itu. Tetapi Allah terlebih dahulu berkenan menerobos batas-batas pemisah yang ada antara diri Allah dengan manusia yang berdosa. Bagaikan sinar terang, Allah memberikan keselamatan, tuntunan, kebenaran, dan penyertaannya. Seperti sebuah ilustrasi demikian, saudara-saudara. Sebelum musim handphone dengan Google Map,
seperti sekarang ini saudara-saudara, ada seorang pendeta yang pernah tersesat di daerah yang asing. Waktu itu perjalanan berangkat dan pelayanan di sore hari berjalan dengan sangat lancar. Acara pun berjalan sampai selesai. Tetapi saudara-saudara, ketika pendeta tersebut mau kembali ke tempat penginapan yang berada di tempat yang lain, ia mengalami kesulitan untuk menemukan kembali tempat di mana dia menginap. Itu terjadi karena tempat bangunan dan ruko di daerah sekitarnya itu bentuknya hampir sama semua. Ada lorong-lorong yang ujungnya selalu ketemu lagi jalan utama. Dan lucunya saudara-saudara, pendeta ini juga lupa tidak menghafal nama jalan dan mengingat lorong berapa tempat penginapan itu berada. Seolah dengan yakin pendeta ini pasti bisa kembali ke tempat penginapan. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara, saat itu hari pun semakin malam dan langit berubah menjadi gelap. Pendeta ini semakin bingung menentukan mana utara dan mana selatan. Yang dia lakukan hanya masuk lorong yang satu ke lorong yang lain, dan hampir sama semua setiap lorong itu. Di dalam kegelapan malam, dia menemukan jalan keluar dengan melihat ada sebuah titik terang. Sebuah pelang kecil di pinggir jalan samar-samar terlihat dari jauh oleh sang pendeta itu. Dan sebuah kebetulan saudara-saudara, ada sebuah mobil yang melintas dengan lampu yang cukup terang, menyoroti tulisan yang kecil itu. Dan akhirnya dalam hati sang pendeta berkata, itu yang sedang saya cari. Hotel tempat di mana saya menginap. Itulah titik terang dari kejauhan. Dia berjalan ke sana untuk meneruskan langkah. Dan akhirnya dia tidak salah lagi untuk menemukan penginapannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, seperti mobil yang datang tiba-tiba di tengah kebingungan si pendeta itu. Demikian juga dengan sang terang. Terang dibutuhkan ketika kita mengalami kegelapan di dalam pekatnya dosa-dosa yang kita lakukan. Allah telah mengambil keputusan yang sangat penting. Dan itu sudah dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan manusia. Dan hal ini digambarkan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi saudara-saudara, untuk menembus batas antara Allah sang terang dengan manusia yang hidup di dalam kegelapan karena dosa-dosanya dan juga kebingungan manusia untuk mencari keselamatan, Allah berkenan menerangi manusia dengan sinarnya. Dan jelas ini adalah pilihan cinta kasih yang sudah ditunjukkan oleh Allah kepada manusia yang berdosa. Hal ini dibuktikan melalui inkarnasi Kristus sebagai sang terang dan ditandaskan di dalam ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ketika sang pendeta dalam ilustrasi tadi berada di lorong-lorong yang sangat membingungkan, yang dibutuhkannya adalah sinar terang yang menerangi serta menunjukkan jalan kepadanya. Mata batin yang bisa melihat bukan sekedar jalan, tetapi juga menunjukkan mana jalan yang tepat, mana jalan yang benar, serta keputusan untuk bertindak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis tampil sebagai warta sang terang ini. Yohanes adalah pewarta atau medium untuk menunjukkan sang terang yang sejati, sang terang yang sesungguhnya. Yohanes sendiri bukan sang terang itu, tetapi Yohanes hadir dengan menunjukkan sang terang yang abadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kita lihat saudara-saudara, kehadirannya itu sangat tepat dan dinanti oleh manusia ketika manusia membutuhkan
tuntutan di dalam kehidupannya. Manusia yang masih berada di dalam lorong kegelapan membutuhkan sang sinar terang itu. Syaratnya adalah sebagai pewarta yang mewartakan sang terang harus sudah bertemu dengan sang terang itu sendiri. Agar bisa menunjukkan sang terang, apa yang disebut dalam prolog ayat 6 dan ayat yang ke-8, ternyata itu benar-benar dilakukan oleh Yohanes sendiri, saudara-saudara. Dan kita lihat, saudara, Yohanes pun konsisten dengan misi yang dijalankan sampai pada akhir hidupnya. Yohanes memegang prinsip Yesus yang seharusnya semakin besar, sementara dia semakin kecil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, melalui Minggu Advent yang ketiga pada saat ini, kita disadarkan, kita diingatkan, godaan terbesar pada zaman sekarang ini adalah, bukankah kita, saudara dan saya, ingin menjadi orang yang besar? Bukankah kita ingin dihormati? Bukankah kita ingin menjadi orang yang terkenal? Bukankah kita ingin menjadi orang yang dipuji oleh banyak orang? Mari saudara-saudara, pada saat ini kita bersama-sama melihat setiap pelayanan yang kita lakukan. Apakah pelayanan yang kita jalani itu benar-benar kita persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan? Ataukah pelayanan yang kita lakukan untuk mencari popularitas diri kita, mencari pujian dan penghormatan dari orang banyak? Saudara-saudara, ini sangat berbeda dengan Yohanes, sang pemberita yang hanya berfungsi sebagai media, yang hanya berfungsi sebagai perantara saja, supaya yang diberitakan itu semakin jelas. Sosok pewarta yang tidak mabuk kuasa. Sang pewarta yang terus menyatakan sang terang sedang datang ke dunia ini. Nah, saudara-saudara, satu-satunya kehidupan Yohanes Pembaptis hanyalah pada tujuan untuk melayani misi Allah. Dia menghisapkan dirinya ke dalam misi yang lebih besar lagi, yaitu mempersiapkan umat untuk menyambut kedatangan Yesus dengan sikap pertobatan yang sejati, serta secara tulus mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika di dalam pelayanan yang kita lakukan, kita banyak menerima kritik. Bukankah kita begitu mudahnya langsung tersinggung dan kita tidak mau melayani Tuhan lagi? Ketika panitia sudah bersibuk ria, mempersiapkan segala sesuatunya, lalu ternyata ada sebuah kritik yang diberikan kepada panitia, apa yang kita lakukan, saudara-saudara? Ketika seluruh anggota majelis jemaat sudah melakukan yang terbaik untuk jemaat di GKI Rawamangun ini, GKI Layur ini, lalu tiba-tiba ada saja yang mengkritik, ada saja yang mencibir pelayanan majelis jemaat. Lalu apa yang kita lakukan, saudara? Apakah kita tersinggung? Apakah kita marah? Apakah kita kecewa? Kalau itu terjadi, saudara, di dalam hidup pelayanan kita, artinya pelayanan yang sedang kita lakukan bukan kita tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi pelayanan yang kita jalani, pelayanan yang kita lakukan, itu hanya untuk mencari pujian yang semu dari orang-orang di sekitar kita. Seperti tema kita pada Minggu Advent yang ketiga saat ini, bukan aku, melainkan Dia. Mari saudara-saudara kita meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika ditanya oleh orang banyak, oleh orang-orang Farisi, apakah dia adalah Mesias yang dinantikan itu? Mungkin saudara, bagi kita yang hidup zaman sekarang ini,
kita akan mengaku diri sebagai Mesias supaya kita terkenal, supaya kita populer. Tapi ini tidak dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dengan jujur dia mengatakan tidak, bukan aku hanyalah sebagai perantara, aku hanyalah orang yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi sang terang itu. Saudara, kini sang terang itu sudah hadir di dalam hidup kita. Sang terang itu sudah menyinari kehidupan kita yang tadinya kita hidup di dalam kegelapan dosa. Lalu apa respon kita untuk menyambut sang terang ini di dalam hidup kita? Hidup di dalam pertobatan tentu saja itu yang harus kita lakukan. Tetapi yang berikutnya, marilah kita mempergunakan waktu-waktu penantian kita ini dengan melayani Tuhan sebaik mungkin. Bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari pujian, tapi dengan tulus kita melayani Tuhan, apapun yang terjadi. Sehingga sama seperti Yohanes, biarlah Tuhan semakin besar dan kita boleh semakin kecil. Sehingga melalui pelayanan yang kita lakukan, di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan di GKI Layur ini, nama Tuhan yang boleh semakin dipermuliakan. Selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuki saat hening.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur ketika di dalam memasuki minggu Advent yang ketiga, kami diajak untuk bersama-sama bersukacita karena Sang Terang telah hadir di dalam kehidupan kami. Sang Terang yang sejati telah menerangi kehidupan kami manusia yang hidup di dalam kegelapan dosa. Karena itu Tuhan, di dalam minggu Advent yang ketiga, kami ingin bertekad untuk meneladani sikap hidup Yohanes Pembaptis. Demikian juga dengan kami. Di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, biar kami tidak mencari popularitas diri kami. Kami tidak mencari kepentingan diri. Tetapi pelayanan yang kami lakukan, itu kami tujukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kami ingin berdoa bagi seluruh anggota majelis jemaat, beserta seluruh pengurus badan-badan pelayanan yang ada di GKI Layur ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka bersama, sehingga mereka boleh saling menopang, mereka boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga melalui pelayanan yang boleh mereka jalani, itu boleh dipersembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh pihak, bagi tim multimedia, yang masih terus bekerja keras untuk melakukan rekaman-rekaman di dalam ibadah online ini. Tuhan juga berkati pelayanan mereka. Tuhan berkati setiap perangkat yang dipergunakan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami juga ingin berdoa bagi Pendeta Samueli beserta keluarga, bagi Pendeta Kristiakov beserta keluarga, yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat Tuhan di GKI Layur ini. Tuhan berkati setiap pelayanan mereka, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita, sehingga melalui pelayanan mereka bersama, jemaat Tuhan di tempat ini boleh semakin mengalami kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan persekutuan umat Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, tetapi kami tidak dapat menyebutkan mereka satu persatu. Namun kiranya Engkau sendiri yang mau melawat mereka, Engkau yang menjamah mereka, memberkati setiap pengobatan yang boleh mereka jalani, sehingga melalui itu semua kuasa Tuhan, kasih Tuhan boleh dinyatakan, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga ingin berdoa bagi para dokter, perawat, tenaga kesehatan, di mana mereka harus melakukan karya-karya mereka di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi. Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati setiap karya yang boleh mereka lakukan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan,
sehingga mereka boleh terus melakukan setiap karya mereka di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi dengan pimpinan dan penyertaan tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan bangsa Indonesia ini. Di tengah-tengah berbagai situasi kondisi yang terjadi, yang seringkali membuat kami menjadi takut dan khawatir bahkan cemas. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan bangsa Indonesia ini untuk senantiasa dipimpin dan diberkati oleh tangan kasih Tuhan, sehingga kuasa-Mu, damai sejahtera-Mu boleh semakin nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia ini. Bapa, inilah syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam kesetiaan dan kasih Allah yang membawa sukacita, marilah kita mengungkapkan syukur melalui persembahan. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 17 berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuat baik bagi sesama, bahkan terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang salah diluruskan, dan orang tawar hati dihiburkan. Orang lemah pun harus dibela, sabar dengan semua orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Saudara yang ada di situ, ya Bapak, tolong kami masih terus diberi kesempatan untuk memberikan apa yang kami miliki untuk Tuhan. Ya Bapak, ajarkan kami untuk memberi dengan sukacita, memilikikan Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan dan bagi sesama kami. Ya Bapak, kuduskanlah persembahan kami ini ya Bapak, sehingga dapat dipakai dengan efektif untuk pelayanan gereja maupun bagi yang Tuhan. Tuhan juga berkati tangan-tangan yang mengelolanya ya Bapak, baik majelis maupun pengurus komisi. Tuhan juga mau memberkati mereka masing-masing supaya dapat dengan bijak menentukan kegiatan dan anggaran dalam pemakaiannya,
sehingga dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan Tuhan, membantu sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, tetaplah setia melakukan perbuatan yang baik dalam menantikan kedatangannya. Nyatakanlah kemuliaan Allah dalam segenap perilaku dan ucapanmu. Tetaplah teguh sebab Dia hidup di dalammu. Bukan lagu, tetapi hanya Kristus layak benar dipuji disembah. Bukan lagu, tetapi hanya Kristus patut tetap dimuliakanlah. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukan lagu, tetapi hanya Kristus dalam segenap perilaku hidupku. Bukan lagu, tetapi hanya Kristus dalam segenap ucapan tingkahku. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukan lagu, tetapi hanya Kristus memberi gemar kepada yang sendu. Bukan lagu, tetapi hanya Kristus yang berbelas bagi yang berkeluh. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Umat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami. Jadilah saksi Kristus, dan pujilah Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Rahmat dan kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus tercurah bagimu dan memberikan kekuatan kepadamu untuk setia melakukan perbuatan baik, serta memampukanmu untuk melayani sesama. Dan sampai kita ketemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya.